Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amilatun Nasibah. Di sini saya bersama dua teman saya, yaitu ada Mas Hai Fani Hilal. dan Mbah Sabrina Nurasaro. Di sini kami akan berbincang santai mengenai moderasi. Menurut Mas Hilal, apa sih moderasi itu? Moderasi. Berbicara tentang moderasi itu biasanya yang terpikir di otak kita itu apa, Mbak? Toleransi misalnya gitu ya. Toleransi. Kalau Mbaknya coba Lebih perbedaan ya. Ya benar juga perbedaan. Moderasi itu biasanya dikaitkan dengan yang namanya tengah-tengah. Bener nggak sih? Ya kan? betul. Kalau kita kuliah itu biasanya moderasi itu moderat, kita harus tengah-tengah dan sebagainya. Dan ada yang bicara bahwa pengertian moderasi itu bahwasanya kita beragama itu tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Berarti kita tidak baik dan tidak buruk. Itu pemahaman umum yang biasa dipahami oleh mahasiswa ataupun orang. Yang dimaksud dari tidak baik dan tidak buruk itu apa ya? Oh, yang tidak baik tidak buruk itu asumsi seorang mahasiswa atau seorang pelajar yang cuma belajar moderasi dengan waktu yang singkat, ya Mbak. Jadi kan biasanya dosen-dosen itu kita itu beragama itu tidak boleh ke kanan dan tidak boleh ke kiri, tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu juga kemaksiatan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pengertian moderat itu diartikan tengah atau tengah-tengah, kalau menurut saya kurang setuju. Kenapa? Karena banyak asumsi mahasiswa bahwa kita itu beragama ya biasa-biasa saja. Padahal dalam Al-Quran kan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke agama Islam secara sempurna. Udkhulu fis-silmi kafah. Ya kan? Kalau dalam pengertian moderat seperti itu, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, berarti melawan yang namanya Al-Quran tadi, ayat udkhulu fis-silmi kafah. Ya, makanya kalau saya bisa berpendapat moderat itu berarti bukan tengah atau tengah-tengah, tapi penengah. Kenapa seperti itu? Karena kalau penengah itu biasanya berkaitan dengan damai. Penengah beda kan dengan tengah, tengah-tengah sama penengah. Beda nggak, Mbak? Iya, beda. Makanya dari situ saya kurang setuju apabila ada dosen ataupun ya mungkin kita lah berdiskusi bahwa moderat itu tengah atau tengah-tengah. Tapi artinya itu menurut saya yang bisa dipahami oleh orang awam sekilas ataupun cuma belajar sedikit langsung paham itu diartikan dengan penengah. Jadi kalau semisal kok ada apa namanya istilah radikalisme, terus istilah kemaksiatan itu kan biasanya digambarkan dengan sisi kanan dan sisi yang kiri. Kalau menurut saya itu bukan kanan dan kiri, tapi itu kiri dan kiri. Kenapa itu? Kenapa? Karena patokannya itu Islam satu. Nggak ada Islam radikal. Itu cuma istilah, nggak ada ya Islam kemaksiatan. Islam satu rahmatalil alamin ya. Kesleo itu ya lidahnya. Grogi masih. Grogi, oke. Masih bisa dilanjut? Oke. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena Islam itu agama damai, agama penengah. Bukan mengecap sebuah organisasi ini radikal, ini sebuah bid'ah ataupun kafir dan sebagainya. Bukan seperti itu dalam Islam. Dalam Islam itu perdamaian atau biasa kalau moderat itu penengah. Bukan memihak di sebelah satu pihak atau pihak yang lain, tapi menengahi. Dalam kayak kasusnya ketika mau umroh jadinya perjanjian Hudaybiyah ya, itu kan ada beberapa hal yang menjagal dan situ dalam terakhir kutipannya itu kan
ketika umat muslim itu mau menulis di suratnya itu Muhammad Rasulullah, maka orang kafir Quraisy tidak setuju. Dia maunya itu Muhammad bin Abdullah. Makanya di situ ketika peristiwa itu Umar bin Khattab marah. Ali bin Abi Thalib tidak setuju dong. Tapi Nabi Muhammad setuju. Karena apa? Dia berlandasan dengan moderat atau tengah. Bukan tengah-tengah ya. Kalau tengah-tengah itu nanti artinya bisa keseleweng. Lebih amannya kita artikan dengan yang namanya tengah. Mungkin itu sekilas dari pengertian moderat. Moderasi itu seringkali dikaitkan dengan toleransi ya. Menurut Mbak Sabrina sendiri toleransi itu seperti apa? Kalau menurut saya itu toleransi menghargai perbedaan orang lain. Contohnya perbedaan agama, perbedaan pendapat, atau perbedaan suku budaya gitu kan ya. Nah, kalau saya punya videonya seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, ini ada sedikit makanan. Maaf, ada acara apa ya? Ada acara Sira Bumi. Maaf, itu bid'ah. Tanggapan Mas Hilal mengenai sikap orang tersebut itu bagaimana? Iya, tanggapan tadi di video ya. Di video itu berarti ada orang yang ingin mengasih makanan, tapi itu makanannya itu dari sedekah bumi. Nah, terus ada sang penerima itu kayak menolak dan mengatakan, oh ini haram, ini bid'ah dan sebagainya gitu kan. Itu kalau dalam nilai moderasi itu masuk dalam yang namanya menghargai budaya lokal atau menghargai budaya. Kalau itu sedekah bumi itu prakteknya itu tidak melanggar yang namanya agama Islam, itu tidak dipermasalahkan. Semisal mau sedekah bumi nih, kita kumpulkan bareng makanannya di balai desa gitu kan, kita balai desa dan di situ makanannya ya kayak roti, terus kalau di desa-desa itu sego berkat dan sebagainya, itu tidak masalah mbak. Kalau itu niatannya kayak kita ngumpulin makanan nih jadi satu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus kita jadikan satu, kita bagikan seluruh ke desa rata, semua orang yang miskin, orang yang kurang mampu dan lain sebagainya menerima dari sedekah itu. Jadi itu insya Allah itu tidak melanggar yang namanya syariat Islam, jadi bisa diperbolehkan. Terus yang kedua itu berarti ada dua hal yang tadi. Yang pertama itu mengenai tentang budaya, yaitu tadi sedekah bumi, makanan sedekah bumi. Yang kedua tentang toleran antara sang pemberi dan penerima, itu harus yang namanya toleran, saling menghargai. Kalau kita tadi berbicara tentang toleran, kata Mbak Sabrina itu kita saling menghargai tapi tidak mengikuti, ya, di garis bawah tidak mengikuti. Jadi kalau dalam video tadi itu mencerminkan tidak toleran atau intoleran biasa kita kenal. Jadi itu juga melanggar yang namanya nilai-nilai moderasi beragama. Kalau semisal emang si penerima ini nih ya, si sang penerima ini berpendapat bahwa sedekah bumi itu tidak boleh, maka layaknya sang penerima itu maaf ya, ya sampai sana aja mbak. Sang penerima ini bila nggak usah bilang ini haram, ini bid'ah, tinggal diterima. Kalau mau dimakan ya dimakan, kalau enggak ya enggak. Enggak menyakiti yang namanya sang pemberi. Ya betul. Nah, seperti itu menurut saya mbak tadi video. Ya, berarti sedekah bumi itu sedekah bumi kayak tanda seseorang itu bersyukur kepada Allah SWT yang bentukannya itu memberi kepada yang lain agar semuanya itu merasakan seperti itu. Mengenai
mengenai moderasi. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf dari kami apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.